Di dalam seluruh taman Eden kita melihat banyak pohon. Engkau boleh makan semua buah dari semua pohon. Hanya satu pohon engkau tidak boleh makan buahnya. Buah apa itu? Buah pohon apa? Baik dan jahat. Mengapa Allah tidak boleh manusia makan buah dari pohon baik dan jahat? Jikalau manusia makan buah dari pohon yang baik dan jahat, bukankah manusia boleh mengetahui? We can know what is good, what is evil. Apakah Tuhan tidak memperbolehkan manusia mengetahui baik dan jahat? Jawab. Sekali lagi ya. Apakah Tuhan tidak boleh manusia mengetahui baik dan jahat? Boleh tidak? Jikalau Tuhan tidak mengizinkan manusia mengetahui baik dan jahat, mengapa Tuhan memberikan wahyu kitab suci yang penuh pengajaran tentang baik dan jahat? Maka itu bukan kuncinya. Tuhan mengatakan tidak boleh. Engkau tidak boleh makan. Bukan karena tidak boleh makan. Karena kalau engkau mau mengetahui kebaikan dan kejahatan, engkau harus lebih dahulu mempunyai hidup dari Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau Adam petik buah baik dan jahat, lalu dia makan, dia tahu, dia mengetahui baik dan jahat bukan melalui standar Tuhan Allah, tetapi melalui sodoran daripada setan. Maka dia mengetahui ini baik, itu jahat. Mengetahui dengan ukuran yang bukan standar Tuhan Allah, itu yang Tuhan Allah tidak mau. Sekarang saya tanya, jikalau Adam makan dulu buah dari pohon hidup, setelah makan itu dia mungkin mengetahui baik dan jahat tidak? Mungkin tidak. Mungkin karena dia akan mempunyai hidup dari Tuhan, mempunyai pandangan dari Tuhan, mempunyai ukuran dari Tuhan, sesuai dengan hidup Tuhan, dengan sendiri tahu baik dan jahat. Tetapi kalau dia tidak mempunyai hidup dari Tuhan, hanya mempunyai sesuatu tawaran, sesuatu kriteria yang dibujuk oleh iblis, sehingga makan sesuatu berdasarkan melawan perintah Allah. Dia melawan perintah Allah dulu, taat kepada setan dulu, lalu mengetahui baik dan jahat. Ukuran dan kriteria baik dan jahat adalah kriteria standar yang disodorkan oleh iblis, dan dia akan rusak seumur hidup. Saudara-saudara, anak muda kalau sudah umur 16, sudah puber, dia ingin mengetahui seks, boleh nggak? Susah jawab ya. Kamu tidak berani sembarangan jawab ya. Mereka mau mengetahui seks, boleh nggak? Kalau mereka mau mengetahui seks, lebih baik mereka tanya papa mama yang melahirkan, atau pergi tanya toko yang jual buku porno. Ngerti maksud saya? Not the place, not the right one, not the right authority. You should not ask them. You should ask the life giver. Jadi kalau manusia mau tahu baik dan jahat, mesti tahu melalui hidup Tuhan. Mengetahui baik dan jahat bukan melalui satu wahyu palsu dari setan. Di sini kita melihat kalau sumbernya cuma satu, semua beres. Kalau sumbernya dua, itu akan kacau. Di sini sebabnya semua disimpulkan. Yohanes mau berbicara sama orang Kristen sepanjang sejarah. Karena Allah itu hanya satu. Dan sumber hanya dari Allah. Maka segala sesuatu dari Allah dan wahyu Allah itu benar. Ada banyak orang tidak mau sumber satu. Dia mau sini comot sedikit, situ tahu sedikit, sana tahu sedikit. Akhirnya makin lama makin kacau. Ada nyonya-nyonya yang suaminya kaya, dia tidak usah kerja banyak. Maka dia mempunyai kesempatan kebaktian di sini, kebaktian di situ. Setiap minggu ikut kebaktian karena ingin mau tahu loh. Karena pembantunya banyak. Lalu 20 tahun yang lalu di Jakarta, saya berkata, kamu nyonya-nyonya yang kebanyakan waktu suka keliling ikut kebaktian. Kamu kira imanmu makin kuat? Engkau akan makin lama makin kacau. Karena apa? Bukan kita tidak boleh orang pergi tempat lain kebaktian. Silakan. Tapi saya kasih tahu kepada di Indonesia banyak gereja yang makin maju, makin tidak ada dasar. Banyak gereja yang pemimpinnya mentafsirkan kitab dengan pengertian yang sangat salah. Lalu engkau mengikut kebaktian di sini sana, dengar terus sini sana, makin kacau balau. Kenapa? Engkau mempunyai sumber banyak. Nah, kalau sumbernya adalah kebenaran itu sendiri, itu adalah Tuhan Allah. Nah, hanya Allah lah menjamin apa yang dikatakan tidak salah. Dan orang-orang betul-betul kembali kepada Alkitab, orang belajar tuntas Alkitab, dia mungkin memberikan engkau petunjuk yang baik. Tapi saudara-saudara, karena Tuhan sudah membicarakan sesuatu, Adam sudah dengar suara Tuhan, sekarang disodorkan lagi suara kedua. Tuhan berkata, setan mengatakan, saya juga berkata. Engkau dengar kata Tuhan, juga dengar kata saya. Setelah dua sumber, maka standarnya itu menjadi double. Di sini menjadi kesulitan. Nah, semua wibawa menginginkan bawahan dia hanya mendengar satu sumber. Dengar kalimat ini ya. Semua wibawa, all authority,
try to convince his audience to receive only one source of authority. Siapa? Yaitu dia. Engkau bilang, ini patung dong. Patung mau orang dengan kamu? Tidak. Silakan pergi. Engkau mau dengan siapa? Pergi. Silakan pergi. Tapi saya berkata kepada saudara, engkau harus mengetahui hanya satu sumber, monisme. Itu yang menjamin kebenaran. Dan sumber itu adalah firman Tuhan. Karena firman beserta dari Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jikalau seseorang bukan memberitakan firman, membicarakan tafsiran, dan membicarakan similaritas dengan firman, tapi sumber yang lain, itu menjadi bahaya. Saudara-saudara, Yohanes di sini mau bicara kepada semua orang Kristen segala zaman bahwa hidup ada di dalam Dia, dan hidup itu adalah terang, dan hidup dan Allah dan firman dan terang mulai menjadi satu. Ini hanya ayat keempat. Ayat pertama firman, lalu beserta dengan Allah, lalu Dia adalah Allah, firman Allah. Dan firman mencipta segala sesuatu dari satu pencipta. Dan firman Allah sang pencipta ini hidup ada di dalam Dia, dan hidup ini adalah terang dunia. Mulai 4 hal dijadikan satu. Pertama firman, kedua Allah, ketiga hidup, keempat adalah terang. Lalu kita mau lihat kenapa dia bicara tentang terang. Karena dia akan memberikan kepada kita satu monisme di dalam alam semesta yang berbeda dengan Gnostisisme. Gnostisisme mengajar dunia ini ada dua pihak, satu yang gelap dan satu yang terang. Sama seperti Zoroasterisme membicarakan ada dua dewa, dewa terang dan dewa gelap. Saudara-saudara, di dalam Gnostisisme, di sebelumnya, yaitu di dalam Zoroasterisme, dewa terang itu namanya Ahura Mazda, Mazda. Orang Jepang ambil itu bikin mobil Mazda. Ya, jadi mobil Mazda itu, istilah itu bukan dari Jepang, ya, bukan Mazda, bukan itu ya. Itu Mazda, depannya adalah Ahura, Ahura, Ahura Mazda. Itu adalah dewa terang. Dewa terang itu baik, tetapi dia mempunyai suatu perlawanan yang namanya adalah Angra Mainhu, Anglamainhu. Angra Mainhu adalah dewa gelap dan bersifat jahat. Dewa jahat dan dewa terang itu perang tak habis-habis sampai perangnya ke dalam hati manusia. Nah, setelah 1200 tahun daripada ini ajaran Zoroasterisme masuk ke dalam seorang namanya Mani. Nah, Mani ini bukan American Mani ya. Ini Mani akhirnya menemukan Manikaisme yang mempengaruhi akan seorang yang paling besar di dalam pemikiran abad-abad pertama, yaitu Augustinus. Maka Augustinus umur 20 sampai umur 29,5. Di dalam kira-kira hampir 10 tahun dia bergumul karena dia ingin hidup suci tapi suka main seks. Dia ingin menjadi orang beribadah tapi kumpul kebo. Dia mengajar retorik, mengajar filsafat, mengajar semua ajaran yang paling sulit, tapi malamnya dia main seks. Maka dia susah rasa dunia ini, tidak berdamaian. Saya mesti bagaimana hidup. Akhirnya dia masuk ke dalam tempat agama dari Manikaisme. Dan di dalam agama Manikaisme mengatakan memang dunia ini dua. Karena dunia dua, maka manusia tak mungkin hidup enak. Engkau mau hidup baik, dilawan oleh jahat. Engkau mau berbuat jahat, ditegur oleh baik. Hati nurani tidak boleh engkau mengikuti kejahatan, tapi kejahatan tidak boleh engkau mengikuti hati nurani. Maka manusia berjuang di tengah-tengah kedua ini. Karena ada sumber baik dan sumber jahat. Waduh, Augustinus mikir, inilah sesungguhnya mencerminkan hidupku. Inilah sungguh-sungguh yang saya perlu. Maka dia mengatakan, saya jadi anggota Manikaisme. Mamanya Monica, mamanya orang suci, orang beribadah kepada Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melahirkan seorang anak yang pintar luar biasa. Umur 13 sudah bisa jadi profesor. Augustinus begitu cerdas, akhirnya cerdas di dalam otak, sama bobrokan di dalam hati, sama kerusakan di dalam tubuh yang suka kumpul kebo, mengakibatkan konflik batin tak habis-habis. Dan akhirnya dia mengatakan, yang bisa mengerti aku cuma Manikaisme, yang bisa mencerminkan hidupku cuma orang seperti Mani. Maka aku akan menjadi his faithful follower. I listen to him. I want to understand what is the conflict within my heart, and I want to know what is the way out of my conflict. Dengan demikian dia menerima dualisme. Justru dualisme ini yang akibatkan Gnostisisme, bicara tentang terang, bicara tentang gelap, dan Yohanes akan membasmikan ini. Yohanes mengatakan, no, the light is not belong to one-sided God. The light is not always conflict with another God of Angra Mainhu. The light is not the God of Ahura Mazda. The light is from the life of God, and the life is within God.
Nah ini ayatnya. Saudara engkau baru sadar, aduh ayat ini belakangnya dah gampang ya. Saudara saya mau tafsirkan Alkitab Yohanes sembarangan gampang. Di sini ayat baca baru, ayo kita berdoa, sudah selesai. Tapi bukan begitu. Ini ayat-ayat di latar belakangnya itu ada sistem-sistem filosof yang akan merusak seluruh iman orang Kristen. Dan saudara kalau dengar betul-betul, saudara tidak mungkin gampang lagi dijerat oleh ajaran yang lain. Karena engkau mentelusuri sampai tulang sumsum.